Jadi di kanal ini, di kanal Forbidden Questions, aku kan punya segmen namanya Seri Tuhan-Tuhan Manusia. Nah, aku pernah bahas video suatu episode, judulnya Dari Mana Asal Tuhan. Nah, di situ aku bahas tentang mula-mula konsep Tuhan ada dalam lini masa peradaban manusia dan juga letaknya dalam kognitif kita gitu. Kok kita bisa sih mikirin Tuhan gitu. Nah, kemudian aku pernah bahas satu episode, aku kasih judul Tuhan Ada di Mana. Itu aku membahas tentang sifat gaib Tuhan dan cara manusia menalar keberadaan Tuhan. Nah, terus juga aku bikin video untuk member berbayar. Aku bikin judulnya itu Tuhan kerjanya ngapain gitu, Maha Kuasa kok gabut gitu. Nah, itu sebenarnya penalaran filosofis mengenai kehendak Tuhan dan kemahakuasaannya. Dan yang terakhir, aku ada bahas, aku kasih judul Tuhan-Tuhan yang sudah mati. Jadi tesis utamanya itu kurang lebih soal ketika Tuhan tidak ada lagi orang yang menyembah Tuhan itu, maka Tuhan itu jadi karakter dongeng gitu, karakter dongeng zaman dulu gitu. Nah, itu berlaku untuk Tuhan-Tuhan di peradaban kuno gitu. Nah, untuk mengakses episode-episode sebelumnya dari segmen seri Tuhan-Tuhan Manusia ini, bisa ke playlist yang aku namain seri Tuhan-Tuhan Manusia. Nah, untuk episode kali ini aku mau mengeksplor tentang konsep Tuhan yang esa, konsep Tuhan yang tunggal. Karena dalam sejarah manusia, pada awalnya bentuk ketuhanan yang muncul lebih awal itu konsep Tuhan yang banyak gitu, bukan konsep Tuhan yang esa atau tunggal. Nah, kalau gitu gimana kemudian manusia sampai pada gagasan bahwa Tuhan itu esa, bahwa Tuhan itu tunggal. Kalau kita melihat peradaban-peradaban awal, yang paling sering kita temukan memang bukan monoteisme gitu, bukan kepercayaan pada Tuhan yang satu. Yang muncul justru dunia ini punya banyak Tuhan, punya banyak ilah, banyak roh, banyak kekuatan gaib, banyak entitas yang dianggap berperan dalam hidup manusia, yang dianggap punya kuasa atas hidup manusia. Ada kuasa yang diasosiasikan dengan hujan, ada yang diasosiasikan dengan panen, ada yang diasosiasikan dengan perang, ada dengan laut gitu, atau ada yang diasosiasikan dengan kematian atau dengan cinta, ada yang dengan nasib. Ada banyak jenis Tuhan untuk peran masing-masing. Jadi dunia religius umat manusia pada tahap awalnya tuh ramai gitu. Kalau sekarang kan Tuhan itu satu gitu, dan biasanya kalau ada Tuhan beda berantem gitu. Nah, dan sebenarnya pada awalnya itu nggak aneh ya, itu masuk akal gitu. Manusia awal peradaban hidup di dunia yang memang terasa ramai gitu, terasa kompleks, dan nggak masuk akal gitu. Karena alam semesta itu belum terasa sebagai satu sistem yang rapi dan pengetahuannya juga belum nyampe gitu. Jadi hidup rasanya dipengaruhi oleh terlalu banyak hal yang datang dari banyak arah gitu. Ini hujan bisa jadi berkah, bisa menyelamatkan, tapi bisa juga banjir bandang gitu. Ini laut yang megah ini bisa ngasih makan, tapi kita bisa juga ketelan laut gitu. Bisa juga tenggelam gitu. Atau misalnya tiba-tiba ada penyakit datang tanpa penjelasan yang jelas, karena kan waktu itu belum ada pengetahuan tentang bakteri, kuman, virus, dan lain-lain kan. Jadi gampang terjadi wabah tanpa umat manusia punya akses pengobatan yang layak gitu, punya akses vaksin, punya akses imunisasi, kan nggak ada gitu. Jadi kalau udah kena penyakit, infeksi, ya udah tunggu mati aja gitu. Terus mereka bertani, berkebun, panen itu kayak judi gitu, bisa berhasil, bisa gagal gitu. Dan belum ada teknologi pengendalian hama. Nah, kalau pengalaman hidupnya kayak gitu, rasanya masuk akal ya kalau Tuhan yang dibayangkan itu sesuatu yang banyak dan tersebar perannya. Bukan satu kehendak besar, tapi Tuhan dengan kuasa masing-masing, dengan wilayahnya masing-masing gitu. Jadi mungkin politeisme itu bisa dilihat sebagai salah satu cara manusia membaca dunia pada tahap tertentu, karena
manusia belum tahu gitu, belum tahu, dan dunia yang mereka alami belum terasa tersusun dalam satu pola tunggal gitu. Kalau misalnya hidup terasa digerakkan oleh banyak kekuatan dan kekuasaan, maka yang maha kuasa ini lebih mudah kita ngebayanginnya ini tuh sosoknya banyak gitu, bukan sosok tunggal. Tapi sekarang kan pengetahuan sains itu banyak sekaligus terpadu ya. Jadi ada cabang-cabang ilmu pengetahuan untuk mengungkap rahasia semesta, berjalan dan berkembang dengan subjek masing-masing gitu ya. Biologi bahas makhluk hidup, kimia bahas reaksi bahan-bahan kimia, fisika bahas pergerakan dan semacamnya. Tapi kalau disatu padukan, cara kerja semesta menjadi terlihat seperti sistem tunggal yang rapi gitu, yang konsisten. Nah, terus ditambah lagi ada pelengkap dari social science kan, yang bahas cara kita manusia hidup gitu, cara kita manusia bersosial. Jadi lebih mudah menalar dunia yang kompleks ini sebagai sistem terpadu gitu, karena adanya sistem pengetahuan yang terpadu dan sistematis gitu. Jadi dari yang awalnya dunia terasa sangat kompleks dan gak menentu, kemudian seiring berkembangnya masyarakat ada perubahan cara pandang, dan ketika manusia mulai membangun kota, membangun kerajaan, hukum, mulai ada struktur sosial yang lebih hierarkis dan lebih besar, cara manusia memahami realitas juga ikut berubah gitu. Dunia jadi terlihat seperti satu tatanan besar, dan keteraturan mulai jadi nilai yang penting. Dari situ ide tentang satu pusat kuasa itu rasanya masuk akal gitu, karena kita sudah hidup dalam tatanan di mana ada misalnya satu raja gitu. Nah, kalau misalnya dunia ini, kalau misalnya wilayahnya dipimpin oleh satu hukum dan satu penguasa, maka masuk akal nih kalau alam semesta juga dibayangkan berada di bawah satu sumber yang sama gitu, satu sumber yang maha kuasa. Jadi kemudian pikiran manusia terevolusi, cara mereka berpikir secara religius tuh bergeser dari yang politeis ke monoteis gitu, karena itu lebih masuk akal. Bukan hanya secara teologis, tapi ya secara psikologis mereka saat itu dan secara kultural masuk akal gitu, karena politik sudah mulai terpusat. Makanya kalau kita bicara soal monoteisme, mungkin juga philosophically speaking ya, mungkin kita bisa melihatnya sebagai perkembangan lanjutan dalam sejarah imajinasi religius manusia secara kognitif gitu ya. Bukan sesuatu yang muncul di luar sejarah, tapi sesuatu yang muncul di dalam sejarah gitu. Jadi monoteisme ini muncul ketika manusia mulai mencari bentuk keteraturan yang lebih kuat, yang lebih menyatukan sekaligus lebih sederhana gitu. Jadi yang tadinya kekuasaan itu tersebar itu mulai terpusat. Jadi yang tadinya mulai kompleks dan beragam jadi mulai terangkum. Ya, tadinya banyak kuasa, ada Tuhan yang urus apa, Tuhan urus apa. Sekarang ya udah nih, ada satu Tuhan yang maha kuasa dan maha segalanya. Tapi sebenarnya menariknya ketika manusia sampai pada monoteisme gitu. Sekarang monoteisme menjadi norma gitu ya, menjadi mainstream. Kepercayaan monoteisme ini juga nggak berarti satu Tuhan gitu. Maksudnya dunia agama, dunia spiritual itu nggak tahu-tahu udah satu Tuhan udah gitu. Jadi dalam agama-agama monoteistik, semesta ajaran agama itu tetap rame. Ada, kalau dalam Islam ada malaikat, ada iblis, ada jin, ada nabi, ada wahyu yang diturunkan, ada langit yang bertingkat, dan ada berbagai macam peran dalam struktur spiritual gitu. Jadi perubahan yang terjadi itu tidak menghapus keramaian di dunia spiritual gitu. Yang berubah adalah hierarkinya, adalah susunannya. Kalau sebelumnya banyak kuasa bisa dibayangkan berdiri sendiri, dalam struktur monoteisme semuanya itu ditempatkan di bawah satu kedaulatan tertinggi gitu. Jadi ada Tuhan yang Maha Esa, baru yang lain-lainnya gitu. Ada hierarki ilahiyah dalam sistemnya. Nah, di sini perbedaan antara politeisme dan monoteisme mungkin bukan terutama soal apakah ada banyak makhluk spiritual atau enggak ya. Perbedaannya itu lebih pada
tempat kekuasaannya nih, tempat kedaulatannya. Kalau di politeisme kan kuasanya lebih tersebar ya. Dalam monoteisme kuasanya terpusat. Kalau dalam politeisme itu dunia ilahi itu plural gitu, seperti dalam cerita-cerita dewa-dewa Yunani kuno, dewa-dewi Yunani kuno. Dan kalau dalam monoteisme pluralitas itu pluralitasnya ada tapi tidak berdiri sebagai pusat kekuasaan yang setara gitu. Kalau ditaruh setara itu dosa. Kalau dalam Islam itu musyrik gitu ya. Kita nggak boleh itu menyekutukan Tuhan. Nah, dan semua yang di dalam semesta ilahiyah itu bergerak di bawah kuasa satu nama, satu Tuhan, satu kehendak, satu otoritas. Yang mana kerangka ini cocok banget dibawa ke Islam. Jadi Islam itu kan doktrinnya tauhid ya, dan tauhid itu kan tegas. Allah satu, tidak ada sekutu baginya. Tapi tauhid itu hadir dalam konteks masyarakat Arab yang sebelumnya sudah punya dunia religius sendiri gitu. Mereka sudah punya tempat suci, mereka sudah punya ritual-ritual, mereka sudah punya budaya penghormatan terhadap entitas-entitas gaib, dan mereka sudah punya berbagai simbol keagamaan yang hidup di masyarakat gitu. Jadi nggak tiba-tiba Islam muncul gitu dengan seperangkat doktrinnya. Karena sebelum tauhid didakwahkan, masyarakat sana ya sudah mengenal konsep jin, sudah mengenal konsep malaikat, dan segenap hierarki dalam kekuasaan ilahiyah itu mereka sudah kenal gitu. Udah tahu surga neraka misalnya, udah tahu apa dajjal gitu. Jadi bagian-bagian mitologis dalam agama itu sudah dikenal duluan. Nah, kemudian setelah tauhid dikenalkan dalam susunan yang baru itu, kemudian Allah menjadi satu-satunya pusat kedaulatan. Yang mana yang lain nih nggak hilang seluruhnya, tapi posisinya berubah aja, posisinya jadi di bawah Allah gitu. Malaikat ada, tapi bukan ilah gitu, bukan Tuhan. Ada jin, tapi nggak boleh menyembah jin gitu. Ada iblis, tapi iblis itu bukan lawan yang seimbang buat Tuhan. Ada langit yang bertingkat ya, ada surga neraka dan level-levelnya gitu. Ada wahyu, ada nabi-nabi, tapi semuanya terikat pada satu poros kuasa Tuhan yang sama gitu. Dan kalau misalnya kita mau melakukan pembacaan yang historis dan filosofis, tauhid mungkin kelihatannya kayak proses pemusatan gitu. Dunia yang spiritual berlapis itu ada, tapi pusat kuasanya menyatu gitu. Mungkin secara filosofis manusia itu selalu bergerak di antara dua kebutuhan ya. Di satu sisi manusia itu melihat dunia ini tuh sebagai sesuatu yang kompleks, yang terlihat pecah berserakan, dan ada force di sana sini, ada kekuatan sana sini. Tapi di sisi lain manusia juga pengen dunia itu terasa satu padu, terasa utuh, terasa masuk akal, terasa sebagai satu sistem, dan bisa memberikan satu pusat makna gitu. Ya, mungkin politeisme menjawab kebutuhan yang pertama dan monoteisme menjawab kebutuhan yang kedua. Karena yang pertama itu memberi ruang bagi keragaman kuasa ya, memberi kita sense bahwa keacakan itu make sense, dan satu lagi ngasih rasa keteraturan gitu. Dan sejarah agama manusia memang tampak bergerak dari dunia religius yang plural menuju bentuk-bentuk ketuhanan yang lebih terpusat. Tapi kenapa ya manusia kemudian merasa perlu merangkum semua itu ke dalam satu Tuhan gitu? Apa yang didapat dari satu Tuhan yang tidak didapat dari banyak Tuhan? Dan apa ya yang tetap bertahan dari dunia lama meskipun secara doktrin sudah yang ditekankan sudah berubah gitu? Dan kenapa ada agama kuno yang bertahan seperti Hindu gitu? Kenapa ada agama seperti agama Hindu itu, agama mereka kenapa bisa tetap bertahan dengan politeismenya? Atau mungkin aku yang tidak memahami hierarki ilahiyah dalam agama itu ya. Cuman aku masih belum bisa membaca pola penentunya. Tapi kalau menurut kamu gimana nih? Apakah memang secara polanya, secara garis besar peradaban manusia itu mengerucut dari yang awalnya politeistik menuju monoteistik, atau ini generalisasi yang terlalu serampangan gitu? Kalau menurut pengamatan kamu terhadap peradaban sejarah
agama manusia. Kesimpulan kamu apa? Boleh tulis di kolom komentar ya. Makasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.